Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Bu Sita semuanya yang Bu Sita sayangi. Setelah tadi kita sudah melaksanakan pembiasaan pagi, mulai dari absensi, mulai dari berdoa dan sebagainya. Kali ini kita akan menyimak video bersama-sama mengenai pembelajaran membandingkan dan mengurutkan panjang atau tinggi benda. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini adalah yang pertama adalah membandingkan panjang benda menggunakan kata kunci lebih tinggi, sama tinggi, lebih pendek, paling pendek, lebih panjang, sama panjang, dan paling panjang dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengurutkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan tepat. Tetapi sebelum kita menyimak video pembelajaran bersama-sama, siapkan dulu ya alat tulis dan juga buku catatan kalian. Untuk apa? Untuk menulis hal-hal yang penting. Apakah kalian sudah siap? Tahukah kamu mempelajari, membandingkan dan juga mengurutkan tinggi atau panjang benda? Ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam membandingkan panjang atau tinggi benda. Apa saja ya istilah itu? Yuk kita simak bersama-sama. Membandingkan tinggi benda. Nah, anak-anakku, perlu kalian ketahui dalam membandingkan tinggi benda ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Apa saja yaitu? Yang pertama adalah istilah lebih tinggi. Apa anak-anak? Iya benar, lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah sama tinggi. Kita baca sekali lagi, sama tinggi. Kemudian ada lebih pendek, paling tinggi, dan paling pendek. Jika kita menggunakan dua benda untuk membandingkan, kita dapat menggunakan istilah lebih tinggi, sama tinggi, atau lebih pendek. Tetapi untuk dapat membandingkan tinggi benda yang jumlahnya lebih dari dua benda, kita dapat menggunakan paling tinggi dan paling pendek. Nah, untuk membandingkan tinggi benda dan penggunaan istilah-istilah yang tadi, kita dapat melihat pada soal yang ada di dalam layar. Coba kalian perhatikan ada dua buah pohon yang ada di dalam gambar, pohon A dan juga pohon B. Kita dapat mengetahui bahwa pohon A ini lebih tinggi daripada pohon B. Hingga kita dapat menuliskan bahwa pohon A lebih tinggi dari pohon B. Atau bisa juga kita menuliskan pohon B lebih pendek dari pohon A. Nah, dari sini kalian paham kan bahwa jika kita membandingkan tinggi dua benda, kita bisa menggunakan kata lebih tinggi atau lebih pendek. Nah, seperti itu anak-anak. Yuk, coba kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, kita lihat ya anak-anak, ada pohon B dan pohon C. Kalau kita amati betul-betul,
pohon B dan pohon C ini sepertinya memiliki ketinggian yang sama. Karena memiliki ketinggian yang sama, maka kita bisa menuliskan bahwa pohon B ini sama tinggi dengan pohon C, atau bisa dibalik, pohon C sama tinggi dengan pohon B. Nah, jika tadi di soal yang pertama kita membandingkan dua benda dengan ketinggian yang berbeda, maka kita menggunakan istilah lebih tinggi atau lebih pendek. Untuk soal yang kedua ini, karena kedua benda ini memiliki tinggi yang sama, maka kita bisa menggunakan istilah sama tinggi. Bagaimana? Apakah sudah dipahami anak-anak? Kita lanjutkan ya. Jika tadi di soal yang nomor 1 dan nomor 2 kita membandingkan dua benda, maka di soal yang ketiga ini kita membandingkan lebih dari dua benda. Di sini kita bisa melihat ada pohon A, pohon B, pohon C, dan juga pohon D. Coba kita amati betul-betul keempat pohon yang ada di dalam gambar. Di gambar tersebut jelas ya anak-anak bahwa pohon A ini lebih tinggi dari ketiga pohon yang lainnya, yaitu pohon B, pohon C, dan pohon D. Jadi bisa kita tulis bahwa pohon A ini paling tinggi. Kita juga bisa menuliskan bahwa pohon D ini paling pendek ya di antara ketiga pohon lainnya. Maka pohon D ini lebih pendek dari pohon A, B, dan C. Jadi pohon D bisa dianggap paling pendek. Nah, di sini letak perbedaannya bahwa istilah paling tinggi dan juga paling pendek dapat kita gunakan untuk membandingkan tiga benda atau lebih, di mana ketinggian ketiga benda itu tidak sama. Dari soal nomor 4 tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa urutan pohon dari yang paling tinggi adalah pohon A, kemudian pohon B, pohon C, dan yang terakhir adalah pohon D. Begitu juga sebaliknya anak-anak, urutan pohon yang paling pendek adalah dari pohon D, kemudian pohon C, pohon B, dan pohon A. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, kita lanjut ya anak-anak ke membandingkan panjang benda. Hampir sama dengan membandingkan tinggi benda, membandingkan panjang benda juga kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah lebih panjang, kemudian sama panjang, lebih pendek, paling panjang, yang terakhir adalah paling pendek. Istilah yang kita gunakan dalam membandingkan tinggi benda, membandingkan panjang benda juga sama. Untuk dapat membandingkan panjang dua benda, kita dapat menggunakan istilah lebih panjang, sama panjang, atau lebih pendek. Anak-anak, bagaimana jika yang kita bandingkan lebih dari dua benda? Sama seperti membandingkan tinggi benda tadi, untuk membandingkan tinggi lebih dari dua benda, kita bisa menggunakan paling panjang atau paling pendek. Coba kalian perhatikan kedua gambar pensil yang ada di layar kalian ini. Kita akan membandingkan
kedua panjang pensil ini, yaitu pensil berwarna merah dan pensil berwarna hijau. Jika kita amati betul, pensil berwarna merah ini lebih panjang daripada pensil yang berwarna hijau, sehingga kita bisa menuliskan pensil merah lebih panjang dari pensil hijau. Atau kita juga bisa menuliskan bahwa pensil hijau lebih pendek dari pensil merah. Hal ini jelas ya anak-anak. Jadi untuk dapat membandingkan dua benda yang memiliki panjang yang berbeda, kita dapat menggunakan kata lebih panjang atau lebih pendek. Coba kalian perhatikan kembali gambar yang ada di layar. Ada dua buah pensil berwarna biru dan juga berwarna merah. Nah, kita akan membandingkan kedua pensil tersebut. Kalau kita amati betul-betul, kedua pensil ini memiliki panjang yang sama. Lantas, bagaimana ya cara kita menuliskannya? Nah, karena kedua pensil ini memiliki panjang yang sama, kita bisa menuliskan bahwa pensil biru sama panjang dari pensil merah. Atau sebaliknya, kita juga bisa menuliskan bahwa pensil merah sama panjang dari pensil biru. Dari soal ini kita bisa menyimpulkan ya anak-anak, bahwa ketika ada dua benda yang sama panjangnya, kita bisa menggunakan istilah atau kata sama panjang untuk membandingkannya. Nah anak-anakku, apakah sudah paham sampai sini? Kita lanjut ya. Coba kita amati lagi benda yang ada di layar. Ada benda apa saja anak-anak? Iya benar, ada payung. Di sini terdapat 3 buah payung. Payung A, payung B, dan juga payung C yang memiliki panjang yang berbeda. Kita akan membandingkan ketiga payung tersebut ya. Jika kita amati benar-benar, terlihat ya anak-anak bahwa payung B ini memiliki panjang yang lebih dari payung A dan juga payung C, sehingga kita bisa menuliskan bahwa payung B paling panjang di antara kedua payung lainnya. Di sini juga terlihat bahwa payung C ini memiliki panjang yang lebih pendek dari payung A maupun payung B, sehingga kita bisa menuliskan bahwa payung C ini paling pendek di antara kedua payung lainnya. Dari soal ini dapat kita simpulkan ya anak-anak, bahwa untuk membandingkan panjang dari benda yang lebih dari 2 atau lebih, kita dapat menggunakan kata paling panjang atau paling pendek. Dari gambar ini kita juga bisa menyimpulkan anak-anak bahwa urutan panjang payung dari yang paling panjang adalah payung B, kemudian payung A, dan terakhir payung C. Atau kita juga bisa membaliknya dari urutan yang paling pendek, yaitu payung C, kemudian payung A, dan yang terakhir adalah payung B. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi tentang membandingkan atau mengurutkan panjang atau tinggi benda. Semoga setelah melihat video tersebut, kalian menjadi lebih paham ya anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.